Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya mengenai alat-alat bersuci dan macam-macam air. Alat yang dipergunakan dalam bersuci atau biasa digunakan untuk toharoh ada dua macam, yaitu air dan bukan air, seperti batu, tisu, dan lain sebagainya. Nah, dari tata cara bersuci ini yang lebih utama, yang pertama menggunakan batu dan air. Jadi pertama kali menggunakan batu, kemudian dibilas menggunakan air. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua menggunakan air saja, dan ketiga menggunakan batu saja. Jadi ada tiga cara. Yang paling utama menggunakan batu dan air, kemudian yang kedua menggunakan air saja, dan yang ketiga menggunakan batu saja. Nah, ini untuk penjelasannya. Nanti di bawah mungkin ada tata caranya. Kemudian ditinjau dari segi hukumnya, air ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada air mutlak atau disebut juga air tohir, mutohir. Artinya airnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Disebutnya dengan air mutlak atau air tohir, mutohir. Airnya suci dan bisa mensucikan. Air mutlak ini adalah air yang masih belum bercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Nah, air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan. Yang diantaranya termasuk air mutlak ini adalah 7 macam air. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air salju atau air es, dan yang keenam air embun, dan yang ketujuhnya air dari mata air. Nah, dari ketiga 7 macam air ini kita sebut juga dengan air yang masih murni. Jadi langsung dari sumbernya. Artinya dalam hal ini air ini pertama ada air yang turun dari langit seperti air hujan, air embun, air salju. Kemudian ada air yang di permukaan bumi seperti air sungai, air laut. Kemudian ada air yang bersumber dari dalam perut bumi seperti air sumur, air dari mata air, dan lain sebagainya, yang mana air ini belum terkontaminasi dengan benda-benda yang lain, artinya masih murni. Nah, kalau misalnya sudah bercampur, nanti hukumnya tidak suci mensucikan lagi, dan nanti kita bahas. Itu yang pertama, air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Yang kedua ada air makruh. Nah, air makruh ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaka, aluminium, yang masing-masing benda logam itu berkarat. Nah, air musamas ini hukumnya makruh untuk digunakan. Makruh ini adalah sesuatu hal yang lebih utama ditinggalkan. Kalau pengertian dalam fikih, makruh ini adalah sesuatu hal yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu pengertian dalam fikih, tetapi dalam hal ini makruh ini lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan air yang berada dalam satu bejana yang terbuat dari logam, apabila
terkena terik matahari, air di dalamnya itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, adapun dalam logam yang tidak berkarat dan dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk musyammas. Jadi artinya dalam hal ini bejana-bejana atau alat-alat yang bisa berkarat atau korosi seperti besi, termasuk juga benda-benda yang lain. Setiap logam itu ada karatnya, dari baja, dari besi, dari aluminium, itu semuanya juga bisa berkarat. Nah, ketika dipanaskan dengan terik matahari atau terkena sinar matahari dan air tersebut menjadi panas, suhu air akan naik. Nah, menurut ilmu biologi bahwa ketika air itu hangat, di sana adalah tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri, termasuk virus-virus. Nah, ketika air tersebut digunakan untuk aktivitas kita yang terkena tubuh kita, maka dikhawatirkan bakteri itu bisa kena ke tubuh penggunanya sehingga bisa menimbulkan penyakit. Nah, makanya dalam hal ini hati-hati untuk menggunakan air yang hangat terkena terik matahari, itu bisa menimbulkan penyakit. Lalu kemudian kalau mau digunakan tidak ada air lagi, bagaimana? Nah, caranya diamkan dulu sampai dingin. Jadi setelah dingin nanti boleh digunakan kembali. Nah, demikian juga air yang tidak ditempatkan pada logam dan terkena panas matahari atau air yang dipanaskan bukan pada terik matahari, misalnya direbus, itu tidak termasuk air musyammas. Jadi air musyammas itu air yang hangatnya itu karena terik matahari saja. Kalau misalnya direbus itu tidak termasuk air musyammas. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiganya ada air thahir ghairu mutahhir. Thahir artinya suci, ghairu mutahhir artinya tidak bisa mensucikan. Airnya suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk istinja atau bercebok. Air ini hukumnya suci secara dzatiyahnya tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, air ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, baunya, rasanya. Misalnya air kopi, airnya suci, kopinya juga suci. Air teh, airnya suci, tehnya juga suci, kemudian dicampurkan. Nah, itu airnya suci, bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Jadi air yang dicampur dengan benda suci dalam istilah fikih disebut air mukhalid. Kemudian yang keduanya ada air buah-buahan atau air yang ada dalam pohon. Misalnya pohon bambu. Biasanya dalam pohon bambu itu kalau terkena hujan dan ada lubang-lubang di bambu itu bisa menyerap masuk ke dalam buku-bukunya, rongga-rongga yang ada dalam bambu. Nah, ini biasanya kalau di hutan tidak ada air atau susah menemukan air, biasanya memangkas bambu dan di dalamnya ada air yang murni. Tetapi air tersebut itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Misalnya lagi pohon pisang dan sebagainya. Nah, air-air yang ada dalam tumbuhan, contoh lain air kelapa, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air apalagi ya? Air dalam rotan misalnya. Kalau kita memotong batang rotan, karena rotan itu merambat batangnya dan ada duri-durinya di sana. Nah, kalau dipotong itu bisa mengeluarkan getah, dan getahnya itu seperti air, bisa diminum. Nah, itu tidak termasuk pada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Hanya bisa dikonsumsi ataupun digunakan untuk makanan saja. Air buah-buahan atau air yang terkandung dalam pohon itu disebut dengan air mujawir dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini air thahir
ghairu mutahhir atau air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian berikutnya yang keempat itu ada air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air sedikit yang kurang dari 2 kulah dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air yang digunakan untuk berwudu kemudian ada bekasnya atau sisanya setelah berwudu, misalnya airnya itu ditampung, maka air tampungan tersebut itu dinamakan dengan air mustakmal. Jadi air mustakmal ini air bekas. Tetapi air mustakmal ini bisa menjadi suci apabila dimurnikan kembali. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalnya kalau airnya sedikit maka harus ditambah menjadi 2 kulah. Nah, kita belum bahas ini air sedikit dan air banyak. Mungkin nanti kita setelah penjelasan macam-macam air ini. Jadi itu air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dan ini hukumnya tidak mensucikan. Jadi termasuk pada air tohir ghairu mutahhir. Air mustakmal ini suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tidak bisa dipakai untuk mandi besar. Jadi kalau diminum, dikonsumsi ini bisa karena suci. Kemudian yang kelimanya ada air mutanajis. Dari istilahnya ini kita sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan mutanajis ini adalah yang terkena najis. Baik itu najis mukhafafah, mutawasitoh ataupun mughaladoh. Nah, air mutanajis adalah air yang terkena najis. Kemudian sama hukumnya itu seperti najis. Jadi air yang terkena najis ini sama hukumnya dengan bernajis, dengan najisnya. Kalau misalnya terkenanya najis mukhafafah atau mutawasitoh, maka air tersebut ketika kena ke badan dihukuminya cara menghilangkan najisnya itu dengan cara bagaimana bersuci dari najis-najis tersebut. Kalau air tersebut terkenanya najis mughaladoh, maka kalau air tersebut kena ke badan kita atau pakaian kita, maka cara mensucikannya juga sama dengan cara mensucikan najis mughaladoh. Jadi tergantung najisnya yang kena ke air itu najis apa, maka cara penyuciannya pun sesuai dengan cara mensucikan najis tersebut. Kemudian ini macam-macam air. Pertama ada air mutlak atau air tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua ada air makruh atau air musyammas. Dan ketiga ada air tohir ghairu mutahhir, airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air ini diantaranya air mukhalid dan air mujawir. Dan kemudian yang keempatnya air mustakmal, air yang bekas atau air sisa yang sudah digunakan. Kemudian yang kelimanya air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, ini pembagiannya ada 5. Ini ada beberapa siswa yang bertanya kepada saya, katanya macam-macam air itu ada 3. Pertama ada air mutlak atau tohir mutahhir, yang kedua ada air tohir ghairu mutahhir, dan yang ketiganya ada air mutanajis. Sama sebetulnya untuk pembagiannya, keseluruhannya air itu pada dasarnya ada yang suci dan mensucikan, suci tetapi tidak bisa mensucikan, dan air mutanajis. 3. Nah, di sini diperinci. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami. Jika belum paham atau ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang air sedikit dan air banyak. Air ini terbagi menjadi 2. Ada air yang banyak disebut air banyak dan disebut dengan air sedikit. Air yang banyak itu adalah air yang ada 2 kulah. Air banyak ini adalah air yang
ukurannya 2 kulah. 2 kulah ini sama dengan 216 liter. Jadi kalau ada bak ataupun tempat wadah yang ukurannya 60 cm lebarnya, 60 cm panjangnya, dan tingginya 60 cm, panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 60 cm, itu termasuk air yang banyak. Jadi kalau volume dari 60 kali 60 kali 60 itu 216 liter. Nah, itu ukurannya dalam konversi ke sentimeter. Kalau misalnya kita ukur saja tangan kita 60 cm, kemudian kita bentangkan ke bak yang ada di rumah kita, apakah sudah ada 60 cm apa belum, lebarnya, tingginya, dan panjangnya, dengan volume 216 liter, itu termasuk air banyak minimal. Jadi air banyak itu 216 liter, disebut dengan air 2 kulah. Nah, adapun kurang daripada itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Perbedaannya dalam hukum itu, air yang banyak itu bisa digunakan untuk bersuci. Untuk air sedikit ini perlu analisa. Air yang kurang dari 2 kula, misalnya kalau di rumah kita baknya kecil, kurang dari 2 kula, nah ini hati-hati kalau mau menggunakan air tersebut. Kalau air tersebut ini terkena cipratan air yang bekas untuk berwudu misalnya, kemudian masuk ke air tersebut dan ukurannya kurang dari 2 kula, itu bisa disebut kategori air mustakmal atau air yang sudah digunakan karena kurang dari 2 kula dan tercampur. Nah, ini permasalahannya di air sedikit. Jadi hati-hati. Kalau di rumah kita baknya kecil, kurang dari 2 kula ataupun ember yang kecil, mau berwudu, kemudian terkena benda-benda lain yang suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, seperti terkena air mustakmal, terkena air sabun, terkena benda-benda tertentu, apalagi terkena najis, ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena air mustakmal itu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, kalau mau digunakan harus dicampur dulu dengan air yang suci dan menyucikan sehingga ukurannya menjadi 2 kulah. Nah, ini perbedaannya di air sedikit. Jadi air sedikit hati-hati cara penggunaan air sedikit kalau mau digunakan untuk berwudu ataupun mandi besar. Kalau misalnya air tersebut digunakan untuk berwudu, maka wudunya tidak sah. Digunakan untuk adus, maka adusnya tidak sah. Jadi untuk wudu dan adus ini harus benar-benar airnya mutlak atau tohir dan mutohir. Ini yang tadi saya ingin jelaskan tentang air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Air banyak itu air yang ada 2 kulah ataupun lebih. Air sedikit kalau misalnya terkena najis, maka seluruh air itu menjadi najis. Walaupun tidak berubah, baik wujudnya atau rupanya, kemudian aromanya ataupun rasanya. Nah, di air sedikit itu ketika terkena najis langsung otomatis najis semua, tidak bisa digunakan. Sedangkan kalau air banyak atau 2 kulah lebih, ketika terkena najis, maka air tersebut itu kita lihat apakah ada perubahan wujudnya, perubahan aromanya, atau perubahan rasanya. Tidak. Kalau misalnya ada salah satunya saja, misalnya ketika air banyak itu terkena najis, kemudian berubah warnanya menjadi keminyakan, ada minyaknya, maka itu sudah dihukumi mutanajis karena airnya berubah. Ataupun misalnya rasanya jadi berubah, warnanya biasa, kemudian aromanya juga biasa, tapi ketika kita cicipi misalnya rasanya berbeda. Nah, itu
air mutanajis. Biasanya wujudnya sudah kelihatan kalau terkena najis, misalnya ada bangkai masuk ke sana, aromanya jadi berubah, maka itu tidak boleh digunakan walaupun airnya banyak. Tetapi kalau misalnya air tersebut terkena najis dan tidak berubah, untuk di air 2 kulah atau lebih itu tidak jadi mutanajis. Jadi syaratnya air digunakan untuk bersuci yang terkena najis di air banyak, dilihat dulu perubahannya. Apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan dari sifat aslinya, maka itu tidak masalah. Tinggal angkat najisnya, hilangkan najisnya, dan bisa digunakan. Kalau tidak ada perubahan, baik aromanya, wujudnya, ataupun rasanya. Nah, kalau ada perubahan itu termasuk mutanajis. Nah, cara agar air itu bisa digunakan kembali, cukup mencampurkan saja dengan air yang suci sampai hilang aroma perbedaannya, aroma perubahannya. Jadi kembali dimurnikan dengan cara ditambah air lagi sampai hilang si wujud-wujud najisnya atau aromanya dan lain sebagainya. Termasuk di air mustakmal. Air mustakmal itu kalau ingin kembali suci, maka harus dicampur atau ditambah sehingga menjadi 2 kulah. Jadi air mustakmal itu bisa digunakan kembali kalau misalnya ditambah lagi menjadi 2 kulah. Itu untuk air. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian bersuci dari kotoran atau istinja. Istinja bercebok artinya. Menurut bahasa, terlepas atau selamat. Istinja artinya terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah fikih adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka boleh menggunakan benda padat yang lainnya seperti menggunakan batu, menggunakan tisu, kain lap, dan sebagainya, kecuali menggunakan benda-benda yang dimuliakan oleh syara seperti tulang. Tidak boleh bersuci menggunakan tulang. Menggunakan kulit hewan misalnya itu tidak boleh karena dimuliakan. Boleh menggunakan daun, kayu, ya kertas dan lain sebagainya yang tidak dimuliakan oleh syara. Nah, kemudian jika satu waktu kita misalnya tidak menemukan air, maka alternatifnya untuk beristinja itu boleh menggunakan media-media lain selain daripada air. Nah, kenapa dulu di daerah Arab kan padang pasir, sulit sekali menemukan air. Jadi cara beristinjanya itu menggunakan media selain daripada air. Di antaranya menggunakan batu. Dan batu ini juga tetap ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan, jadi tidak asal-asalan, dan bersucinya itu bagaimana juga ada syarat-syarat tertentu. Yang berikutnya syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasat selain daripada air ya. Yang pertama adalah batu atau benda itu harus kasat atau keras, bisa menghapus ataupun mengelap daripada najisnya. Jadi kalau misalnya lunak atau licin itu tidak bisa, jadi harus kasat, harus kasar, jadi bisa mengelap. Kemudian yang keduanya, batu atau benda itu tidak dihormati, tidak dimuliakan syara, seperti bahan makanan atau batu masjid. Nah, ini perlu kita pahami, walaupun batu, kalau batu itu milik masjid, batu yang ada di masjid, itu tidak boleh digunakan karena itu wakaf. Yang kedua, batu yang ada di kuburan juga, batu nisan contohnya, batu nisan yang hanya batu saja, itu juga tidak boleh diambil, tidak boleh digunakan apalagi untuk beristinja, karena itu milik orang lain, walaupun sudah meninggal tetapi itu hak mereka. Termasuk tanah kuburan juga tidak boleh diambil, haram hukumnya karena termasuk wakaf. Tanaman-tanaman misalnya yang sengaja ditanam sebagai
tanda ataupun ciri dari kuburan itu juga tidak boleh diambil sembarangan. Harus izin dulu kepada ahli waris. Karena menjadi milik orang lain. Ini termasuk batu masjid. Masjid sama. Walaupun genting yang patah hanya secuil saja itu milik umat, tidak boleh. Karena itu termasuk wakaf. Jadi hati-hati benda-benda yang menjadi milik masjid, menjadi milik wakaf, menjadi milik kuburan itu tidak boleh diambil karena hak umat. Hanya dimanfaatkan saja boleh. Misalnya kalau masjid itu batunya kita beli, boleh diganti gitu, diganti dengan uang, dibeli. Boleh walaupun sedikit. Kemudian tanah kuburan misalnya mau kita tanami dengan seizin ahli waris, ditanami pepohonan itu boleh dengan seizin. Tetapi kalau untuk mengambil manfaat dari yang sudah ada, nah ini harus izin terlebih dahulu. Mengambil benda-benda yang ada di kuburan itu adalah termasuk mengambil hak milik daripada ahli kubur. Batu nisan, tanah kuburan, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, diusap sekurangnya 3 kali sampai bersih. Jadi najis yang dibersihkan itu di sekurang-kurangnya 3 kali diambil najisnya sampai bersih. Nah, kita sebetulnya jarang menggunakan media-media selain air, jadi ini agak rancu. Tetapi dalam satu kondisi ini penting sekali untuk kita ketahui. Jadi pertama misalnya batunya itu harus kasar ataupun keras, ataupun misalnya kalau menggunakan tisunya itu bukan tisu yang seperti plastik, tetapi benar-benar tisu yang kasar. Kedua, batu itu tidak atau benda tersebut tidak dihormati atau tidak dimuliakan oleh syara. Seperti kertas. Yang dimuliakan syara seperti tulang atau gading atau kulit hewan. Maka gunakanlah kertas, tisu misalnya, ataupun lap, kain, tidak masalah. Yang ketiganya diusap sekurangnya 3 kali sampai bersih. Jadi minimal itu 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Nah kalau misalnya buang air besar, maka diusap bagian duburnya itu dari lubang keluarnya itu sampai bersih. Yang keempat, najis yang dibersihkan belum sampai kering. Jadi jangan ditunggu sampai kering dulu, harus sudah dilap. Dan ingat dilapnya itu juga tidak langsung 3 kali dilap, tetapi 1 kali. Karena ini contohkan saja, misalkan dilap 1 kali bagian sini, kita lap 1 kali, maka jangan digunakan lagi yang ini karena sudah terkena najis. Pindah lagi ke sudut yang lainnya, lap lagi dengan yang bagian yang bersih. Kemudian setelah yang kedua itu pindah lagi ke yang suci, kemudian dilap lagi. Sehingga lap ataupun batu yang digunakan itu harus memiliki 3 sudut. Atau kalau tidak 3 sudut pun yang digunakannya itu yang suci. Setiap kali mengelap harus menggunakan bagian yang suci. Nah, diusap sekurangnya 3 kali sampai bersih. Kemudian yang kelima, najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Jadi istilah Sunda tidak atau teurat aret, tidak berpencar kemana-mana. Dalam artian si najis yang dikeluarkan itu adalah najis-najis yang padat. Karena kalau cair bisa kena ke bagian lain. Nah ini tidak boleh keluar dari bagian tempat keluarnya. Kemudian najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Nah kalau misalnya terkena air, cipratan air najis tersebut, maka tidak boleh. Ataupun bercampur dengan benda-benda lain, kena pasir, kena yang di bagian tubuh kita. Maksudnya tidak bercampur dengan benda lain yang masih dalam tubuh kita. Ketika keluar ada sisa di tempat keluarnya itu dan tidak bercampur, itu baru boleh disucikan dengan media selain daripada air. Nah, makanya ketika
buang air besar, kalau hendak melaksanakan istinjanya itu dengan batu, ini harus hati-hati ketika cara mengeluarkan najisnya. Yang pertama, tidak boleh dipaksakan keluar. Istilah Sunda dihejeunkeun. Tidak, biarkan dia keluar sendiri. Kemudian najis tersebut tidak dipotong ketika keluar, tidak dipotong dengan kekuatan kita gitu. Jadi biarkan dia keluar dengan sendirinya dan putus dengan sendirinya. Mohon maaf ini bahasannya agak jorok. Tetapi seperti itu kalau misalnya kita berniat untuk beristinja menggunakan media selain daripada air. Kalau dengan air ya kita bebas saja, karena air itu selain daripada alat yang digunakan untuk bersuci, air itu juga biasa kita gunakan sebagai pelarut. Jadi najis apapun bisa larut di sana dengan air. Itu hebatnya air. Nah, mungkin ini sebagai pengetahuan saja. Bagaimana prakteknya? Ini mungkin perlu pembahasan yang lebih spesifik dikarenakan kita jarang sekali menggunakan media-media selain daripada air. Nah, kita lanjutkan saja. Kemudian ada buang air. Akhlak kita ini walaupun dalam kegiatan buang air besar atau buang air kecil ini perlu dipahami. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC atau masuk kakus atau masuk toilet. Dahulukan kaki kiri ketika masuk itu. Pada waktu masuk WC membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khabaithi. Biasanya juga kita menggunakan doa Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khabaithi. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzu berlindung kepadamu minal khubuti wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan dan membaca doa. Kalau di sini ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Biasanya kita membacanya cukup alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ghufranaka, pengampunanmu ya Allah. Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah, alladzi adhaba, yang telah menghilangkan, 'annil adza, dariku, menghilangkan kotoran-kotoran, wa 'afani, dan memaafkanku. Nah, ini doanya ketika keluar dari toilet. Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki, jadi tidak bertelanjang kaki, menggunakan alas kaki. Kemudian istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Nah, ketika bercebok ini menggunakan tangan yang kiri. Ini disunatkan. Kalau tidak memungkinkan, boleh menggunakan tangan kanan. Kalau tidak memungkinkan. Nah, selain daripada itu ada buang air itu banyak sekali. Di antaranya adalah ketika masuk kamar mandi itu diusahakan menggunakan penutup kepala, baik itu topi ataupun peci dan lain sebagainya yang biasa digunakan untuk penutup kepala. Kemudian ketika buang air besar atau buang air kecil tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian ketika buang air besar ataupun buang air kecil itu tidak boleh menghadap matahari atau membelakangi matahari kalau posisinya di luar ruangan, di outdoor, tidak boleh. Kemudian buang air kecil atau buang air besar tidak boleh di tempat-tempat yang di sana biasa orang berteduh, di bawah pohon misalnya, tidak boleh. Karena ada kemungkinan nanti ada orang lewat yang mau berteduh di sana, ada kotoran kita jadi membuat tidak nyaman, dan itu dosa. Kemudian buang air besar itu tidak boleh, buang air besar atau buang air kecil tidak boleh terbuka. Maksudnya di sini terlihat, harus bersembunyi. Minimal bersembunyinya itu cukup kita membuat dinding ataupun membuat pelindung, baik itu dari semak-semak misalnya, kita
bersembunyi di semak-semak. Jangan sampai di tempat terbuka, di pinggir jalan, di dekat tiang listrik, tiang listriknya dikencingi, terlihat oleh orang lain, nggak boleh. Tidak boleh ya. Maka ini harus menjadi perhatian buat kita bagaimana adab-adaban dalam buang air kecil atau buang air besar ini. Hal-hal yang dilarang sewaktu buang air kecil. Nah, ini yang barusan saya jelaskan. Tidak boleh di tempat terbuka, buang air kecil atau buang air besar di tempat air yang tenang. Maksudnya air yang tenang itu airnya tidak mengalir seperti di balong atau di tempat-tempat yang tergenang air. Apalagi di tempat-tempat airnya itu yang biasa digunakan untuk mengambil air di sana. Orang mengambil air di sana di mata air, itu biasanya tergenang. Tidak boleh. Karena selain daripada membuat kotor, juga bisa menimbulkan bibit penyakit. Buang air di lubang-lubang. Nah, ini jangan sampai dilakukan karena ada kemungkinan di lubang tersebut banyak makhluk hidup yang tinggal di sana. Baik itu hewan-hewan, termasuk juga di dalamnya bangsa jin yang suka hidup di lubang-lubang. Kemudian buang air di tempat yang mengganggu orang lain, di bawah pohon, di pinggiran rumah yang orang biasa lewat ke sana. Buang air di pohon yang sedang berbuah, bercakap-cakap sewaktu buang air kecil kecuali terpaksa ngobrol ataupun bernyanyi. Ini juga hal yang tidak baik ya. Kemudian menghadap kiblat dan atau membelakanginya. Kemudian buang air besar atau buang air kecil sembari membaca Quran. Tidak boleh. Jadi membaca Quran walaupun hanya membaca, tetapi ketika buang air besar atau buang air kecil ini adab yang tidak baik. Walaupun pada dasarnya berpahala, tetapi ketika dilakukan sewaktu buang air besar atau buang air kecil ini lebih baik dihindarkan. Nah, itu untuk macam-macam air dan bersuci dari kotoran atau beristinja. Mungkin kita cukupkan saja sekian. Jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.